Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa kalian pernah menonton film Dora? Pernah, pasti semuanya pernah. Jika Dora ingin pergi ke suatu tempat, Dora selalu meminta bantuan kepada temannya yang selalu dibawa di dalam tas. Apakah itu? Betul, itu adalah sebuah peta. Dan kita akan mempelajari peta pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu peta? Betul, peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Peta umumnya dibuat dalam berbagai bentuk. Fungsi peta sangat banyak. Ada yang bisa mengungkapkan apa fungsi peta? Satu saja. Ya, betul. Fungsi peta itu dapat menunjukkan lokasi suatu tempat. Berikutnya ada fungsi peta yang kedua, menggambarkan permukaan bumi. Yang ketiga, mengetahui jarak suatu tempat. Dan yang keempat, menunjukkan potensi kekayaan alam. Berdasarkan jenisnya, peta dibagi menjadi dua, yaitu ada peta umum dan peta khusus. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, sehingga dapat digunakan untuk keperluan umum. Peta ini berisi semua penampakan yang terdapat di suatu daerah, baik penampakan fisik seperti sungai, danau, gunung, laut, dan yang lainnya. Contoh peta umum adalah peta dunia, peta Indonesia, peta provinsi, dan yang lainnya. Yang kedua ada peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu atau secara khusus yang ada pada permukaan bumi. Pada peta ini, penggunaan simbol merupakan ciri yang ditonjolkan sesuai dengan tema yang dinyatakan pada judul peta. Contoh peta khusus adalah peta penggunaan lahan, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya. Coba perhatikan peta yang Ibu tampilkan. Peta apakah ini? Betul, ini adalah peta khusus. Peta khusus daerah yang kita tempati atau kita tinggali pada saat ini, yaitu kita berada di Kabupaten Bandung. Peta yang baik adalah peta yang mudah digunakan oleh penggunanya. Untuk menyajikan informasi secara tepat dan akurat, peta memerlukan unsur atau komponen yang harus ada dalam peta. Komponen peta menjadi hal yang sangat penting dan harus ada dalam sebuah peta. Karena dengan adanya komponen, peta menjadi lebih mudah dibaca, ditafsirkan, serta mudah mendapatkan informasi yang akurat dari sebuah peta. Komponen peta ada 9. Pertama ada judul peta. Judul peta merupakan informasi atau nama peta. Judul peta biasanya terletak di tengah atau di atas pada bagian peta. Yang kedua ada arah mata angin. Arah mata angin ini bertujuan untuk mengetahui arah pada suatu peta. Garis tepi peta adalah garis yang dibuat di sekelilingi gambar peta untuk menunjukkan batas peta. Tahun pembuatan peta rencana pembuatan struktur ruang ini dibuat pada tahun 2011. Yang kelima ada skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya. Yang keenam ada garis astronomi. Garis astronomi adalah garis hayal
di atas permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis bujur merupakan garis dari utara ke selatan yang terbentang secara vertikal, sedangkan garis lintang merupakan garis yang terbentang dari timur ke barat dan mengelilingi bumi. Yang ketujuh, ada simbol peta. Simbol pada peta merupakan tanda-tanda khusus untuk menjelaskan sesuatu. Simbol pada peta terdiri dari titik, garis, warna, dan gambar. Simbol titik berguna untuk menggambarkan kota atau tempat tertentu. Garis biasanya dipakai untuk menandakan bahwa itu sebuah jalan, seperti garis merah melambangkan jalan raya. Simbol warna berguna untuk membedakan ketinggian tempat dan kedalaman laut. Yang terakhir ada simbol gambar. Nah, simbol gambar merupakan kenampakan alam. Yang terakhir ada simbol gambar. Simbol gambar biasanya digunakan untuk mewakili kenampakan alam atau buatan seperti segitiga hitam dan segitiga merah. Itu tuh melambangkan suatu gunung. Di tempat tertentu terdapat gunung. Yang kedelapan ada insert peta. Insert peta biasanya terdapat di posisi sebelah kanan, yaitu tambahan yang ada di peta. Ukurannya lebih kecil dari peta sebenarnya, dari simbol-simbol peta sebenarnya. Yang kesembilan ada legenda. Legenda merupakan keterangan ataupun penjelasan dari simbol-simbol yang ada. Untuk sekarang, kalian duduk sesuai kelompok yang udah ibu bagikan. Kalian semua sudah membawa alat-alat yang ibu tugaskan pada minggu kemarin. Bagus. Jika sudah duduk bersama kelompoknya, kalian melakukan tugas atau mengerjakan tugas yang ibu berikan dan ibu instruksikan pada kertas yang ada pada yang sudah dibagikan. Tugasnya kalian menggambarkan peta yang baik dan benar serta beri penjelasan komponen atau unsur yang ada pada peta tersebut. Kita simpulkan pembelajaran hari ini, kita telah membahas mengenai peta. Apa itu peta? Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Lalu kita juga membahas mengenai fungsi. Fungsi peta adalah menunjukkan lokasi suatu tempat, menggambarkan permukaan bumi, serta mengetahui kekayaan alam, potensi kekayaan alam. Lalu ada peta berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu peta khusus, peta umum. Yang terakhir, kita tadi belajar mengenai komponen yang ada dalam peta, seperti judul peta, arah mata angin, garis tepi peta, tahun pembuatan, skala peta, garis astronomi, simbol peta, dan legenda. Baik, kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Ada yang perlu ditanyakan mengenai materi peta? Baik, sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.